Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di APP World Indonesia. Dan kali ini gue akan gaming review Redmi Note 9. Redmi Note 9 adalah salah satu HP yang memiliki harga yang cukup kompetitif dengan spesifikasi yang dimilikinya. HP ini memakai prosesor dari MediaTek yaitu Helio G85 12 nanometer dan GPU-nya Mali G52MC2. Terus gimana performanya? Simak aja terus video ini sampai habis. HP ini memiliki 4/64GB RAM dan internal storage dengan varian paling murah yang bisa kalian beli. Terus baterainya bisa dikatakan cukup jumbo yang memiliki baterai non-removable LiFo 5020 mAh dan punya fitur fast charging 18 watt. Layar HP ini cukup gede tapi masih cukup nyaman dipakai karena bezelnya cukup tipis. Kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Layarnya 6,53 inch 1080x2340 pixel dengan 19,5 banding 9 aspek rasio dan kepadatan layar 395 ppi dan proteksi layar Corning Gorilla Glass 5. Dan untuk harga terupdate ketika video ini dibuat ada di kisaran Rp2.099.000 untuk varian 4/64GB-nya. Oke, langsung aja kita bahas performanya di 7 game yang menurut gue cukup populer di Indonesia. Sebelumnya HP ini gue tes dalam keadaan kecerahan layar 70-80% karena supaya nyaman buat ditonton. Nggak full gue terangin ke 100% karena bakal over exposure di kamera. Dan gue tes di MIUI 12 dan kalau teman-teman lihat ada kabel charger yang lagi gue colok ketika gaming test, itu bukan lagi ngecharge tapi itu kabelnya nyambung ke PC gue biar bisa monitor FPS-nya. Jadi bukan lagi ngecas ya teman-teman. Oke, kita mulai dari game Mobile Legends. Di game Mobile Legends, teman-teman bakal bisa mentokin settingan grafiknya seperti ini. Mode HD-nya aktif, mode high frame rate-nya juga aktif, dan grafisnya di high. Dan saat game test, gue sengaja mentokin semua settingan grafiknya ke rata kanan, dan alhasil, game bisa berjalan dengan baik, dengan detail grafik yang baik, yang cukup detail karena memang pengaturannya semuanya ke rata kanan. Tapi harus jujur gue katakan bahwa Redmi Note 9 ketika settingan grafik dimentokin semua ke kanan, FPS yang diperoleh hanya 50-an FPS aja dan gak bisa sampai 60 FPS. Tapi ini dengan settingan rata kanan semua. Tapi kalau teman-teman mau ngorbanin settingan mode HD-nya dimatikan, kemungkinan FPS-nya bisa sampai 60 dan FPS terendah ketika gue bermain itu ada di kisaran 45 FPS. Dimana ini gue katakan masih cukup nyaman buat dimainin dan saat war rame-rame juga jarang terjadi frame drop. Ya paling-paling dropnya ke kisaran 40 FPS aja. Dan rata-rata FPS-nya ada di 50, 49, 47, dan paling kalau lagi drop-drop banget ya 40 FPS. Tapi yakin aja teman-teman bahwa mainin game Mobile Legends di HP ini itu masih sangat nyaman. Lanjut kita ke game yang kedua yaitu League of Legends Mobile atau LoL Mobile. Di game ini gue juga paksa mentoken settingan grafiknya ke kanan semua sesuai dengan kemampuan HP ini. Untuk kualitas bayangan gue setting ke tinggi, kualitas model tinggi, 60 FPS-nya aktif, kualitas tekstur mentok di sedang aja karena nggak bisa setting ke tinggi, kualitas efeknya juga mentok di sedang aja, nggak bisa disetting ke tinggi, dan resolusinya di set ke tinggi dan sisanya gue biarin aja settingan bawaan. Dan di game ini untuk FPS-nya bisa dikatakan stabil di 60 FPS. Paling kalau lagi drop-dropnya ke 55 atau 45 FPS aja. Dan itu sama sekali nggak terasa frame drop. Itu lancar aja teman-teman, nggak mengganggu saat kita bermain. Tapi ya memang kualitas tekstur dan efek itu mentok di sedang aja, nggak bisa ke tinggi. Tapi dengan settingan ini kita mentokin semua HP-nya, itu bisa gue katakan mampu dengan baik menjalankan game ini. Dengan kualitas grafik yang cukup detail dan nyaman buat dipandang, alias nggak burik-burik lah. Karena game ini juga punya grafik yang menurutku itu bagus banget. Yang jelas grafiknya itu di atas Mobile Legends. Dan 11-12 lah dengan AOV, tapi kayaknya bagusan sedikit lah LoL ini dibanding AOV.
Lanjut lagi kita ke game Battle Royale Free Fire. Di game ini teman-teman bisa mentokin settingannya ke grafisnya ultra dan FPS-nya set ke tinggi dan resolusinya juga ke high. Nah, dengan settingan yang gue paksain mentokin semua HP ini, menurut gue di game ini agak sedikit sering mengalami frame drop. Karena saat di game HP ini bisa drop paling rendah itu ada di rata-rata 35 fps dan paling tingginya ada di 50 fps. Itu menandakan HP ini dengan settingan mentok ke kanan semua itu nggak mampu sampai 60 fps. Tapi kalau teman-teman mau nyaman dan jarang frame drop dan bisa stabil di 60 fps, teman-teman bisa setting resolusinya ke normal aja atau fps-nya juga ke normal juga. Dengan settingan seperti ini akan nyaman dimainkan dan akan minim frame drop. Tapi kalau teman-teman tetap paksa di settingan mentok ke kanan semua, gue bisa katakan masih cukup playable buat dimainkan, tapi ya harus mengorbankan frame drop yang akan sesekali terjadi dan FPS tertingginya hanya di sekitaran 50 dan 51 FPS aja. Terus lanjut kita ke game balap mobil Aspal 9. Di game ini untuk settingan FPS-nya itu nggak ada teman-teman, dan di game itu berjalan hanya mentok di 30 FPS aja. Ini gue yang nggak tahu settingannya atau memang nggak ada settingannya. Tapi kalau teman-teman tahu tempat settingan FPS-nya di mana, bisa komen di kolom komentar di bawah. Untuk settingan di game ini, untuk settingan visualnya bisa di set ke performa, default, dan kualitas tinggi. Dan karena gue mau menguji kekuatan HP ini, gue set kualitasnya tinggi bukan di performa. Dan menurut gue hasilnya game ini bisa berjalan dengan baik di HP ini dengan FPS stabil di 30 FPS. Dan rata-rata FPS bisa di 27 atau 26. Dan sesekali kalau terjadi frame drop itu akan drop di sekitaran 20 FPS-an aja. Dengan kemampuannya seperti ini, menurut gue HP ini bisa mainkan game ini dengan baik dan lancar-lancar aja. Lanjut lagi ke game berikutnya yaitu COD Mobile atau Call of Duty Mobile. Di game ini teman-teman bisa dapat settingan kualitas grafik mentok di medium dan frame rate-nya di high. Game ini gue tes di dua jenis mode permainan yaitu multiplayer dan juga Battle Royale-nya. Karena di mode multiplayer dan Battle Royale, FPS yang dihasilkan itu berbeda. Yang pertama di mode multiplayer, teman-teman bisa dapat 60 FPS saat game berjalan, tapi nggak bisa dikatakan FPS-nya selalu stabil di 60, tapi lebih rata-rata itu ada di 44 atau 45 FPS. Tapi dengan settingan seperti ini menurut gue nggak masalah karena game berjalan dengan baik, smooth dan lancar-lancar aja. Dan kadang-kadang terjadi sesekali frame drop ke 35 FPS, tapi tetap menurutku itu nggak terlalu mengganggu dan masih playable banget buat dimainkan. Dan yang kedua di mode Battle Royale-nya, teman-teman nggak bisa dapat 60 FPS tapi mentok di 40 FPS aja. Dan kadang-kadang dapat 41 FPS. Dan di mode ini dengan 40 FPS bisa gue katakan stabil banget. Dan kadang-kadang sesekali aja terjadi frame drop ke 25 FPS. Dan menurut gue ini masih enak banget diajak bermain karena itu hanya sesekali terjadi. Sebelum ke game PUBG Mobile, gue mau jelasin ketika pengujian 7 game nonstop di HP ini berlangsung sekitar 1 jam 19 menit waktu bermain, dan selesai main game COD gue dapat notif seperti ini yang bilang kalau perangkat kita sudah terlalu panas. Dan memang saat main itu ketika sudah masuk 1 jaman itu terasa banget di bawah kameranya itu panas sampai 45 derajat. Tapi untuk bahasan mengenai suhu ini bakal gue bahas di akhir di bagian pembahasan suhu HP. Jadi teman-teman yang sudah sampai tahap ini terima kasih dan jangan lupa nonton sampai habis. Dan balik lagi kita ke pengujian gamenya, karena gue di sini mau lihat performanya ketika diajak main game lama-lama. Dapat notifikasi seperti itu gue lewatin aja dan gue paksa lanjut ke game PUBG Mobile.
Oke, sekarang kita di game PUBG Mobile. Untuk di game ini teman-teman bisa dapat grafik smooth ultra di mana grafiknya bisa dibentokin ke HD tapi FPS-nya di high atau 30 FPS. Tapi kalau grafiknya di smooth atau balance itu FPS-nya dapat di ultra atau 40 FPS. Dan dalam pengujian ini gue bakal main di settingan grafik smooth dan FPS-nya ultra. Dan untuk hasilnya game bisa gue katakan enggak stabil banget di 40 FPS. Karena sebelumnya gue ada project game test Poco X3 NFC, itu smooth ultranya bisa stabil di 40 FPS. Walaupun di Redmi Note 9 ini bisa smooth ultra juga, tapi FPS-nya enggak sestabil kayak di Poco X3. Walaupun sama-sama settingan smooth ultra. Sebenarnya memang bukan tandingannya sih, tapi gue cuma mau jelasin walaupun settingannya sama-sama smooth ultra, tapi smooth ultranya itu terasa berbeda. Terus, kesimpulannya apakah game ini berjalan tidak baik di HP ini? Ya, nggak bisa dibilang gitu juga. Karena menurut gue, main PUBG di HP ini itu nyaman-nyaman aja. Dengan rata-rata FPS itu ada di 34, 35, ataupun 38. Dan sesekali ada di 40 FPS. Dan kalau ada shutter terjadi frame drop gitu, bisa paling rendahnya ada di 25 FPS. Tapi apakah ini tidak baik performanya? Bisa gue katakan game PUBG di HP ini berjalan dengan baik dan masih enak digeber buat main push rank. Jadi nggak ada masalah. Dan untuk kalian yang main game ini pakai gyro, itu gyronya juga nggak ada masalah dan enak-enak aja. Lanjut ke game yang terakhir yaitu Genshin Impact. Ini game yang berat banget dengan detail grafik yang kompleks dan gue tesnya juga di akhir. Dimana digeber hampir 2 jaman menurut gue karena panas ada sedikit penurunan performa juga. Dan alhasil dengan settingan default itu dengan settingan terendah di 30 FPS, HP ini menghasilkan FPS yang menurutku nggak cukup stabil dimainkan. Dengan kata lain menurutku HP ini cukup keteteran menjalankan game ini. Karena terbukti dengan FPS yang dihasilkan itu ada di 17 FPS. Terus paling tinggi di sekitaran 20 FPS aja. Dan ini gue cuman ajak jalan-jalan aja di Monster dan belum gue mainin yang cukup intens. Terus gue iseng coba naikin FPS-nya ke 60 dan hasilnya malah FPS terendahnya bisa sampai 11 FPS aja. Dan itu terasa banget FPS dropnya dan terakhir gue coba agak menyiksa dengan iseng-iseng gue coba setting ke settingan paling tinggi dan set FPS-nya ke 60. Dan hasilnya selain performa FPS semakin menurun dan game juga lebih terasa berat dari sebelumnya. Tapi ini wajar sih dengan game seberat ini dengan MediaTek G85 ya hasilnya akan seperti ini. Oke teman-teman, untuk semua game sudah gue bahas satu-satu dan sekarang kita akan bahas performa baterai dan suhunya. Untuk baterai bisa gue katakan HP ini ketahanan baterainya itu bagus, baik itu buat main game ataupun buat dipakai harian. Dia awet banget karena gue sempat pakai HP ini sebagai daily driver gue sekitaran 1 bulan. Di charge pagi penuh dan malam sekitaran jam 12-an baru baterainya habis, tersisa sekitar 20%-an. Ini dengan penggunaan sehari-hari kayak nonton YouTube, sosmed, komunikasi, dan ini tanpa gaming. Dan buat gaming dalam pengujian gue coba mainin sekitaran 2 jam secara nonstop bergantian gamenya, dari 74% tersisa 53% aja. Itu artinya selama 2 jam 2 menit bermain baterai ini berkurang sekitar 21%. Dan untuk suhunya kalau boleh jujur bisa gue katakan memang ketika dipakai buat main game suhunya bisa mencapai 45 derajat Celcius. Cukup panas menurut gue, tapi panasnya ini hanya ada di titik bawah kamera aja dan enggak menyeluruh ke seluruh body. Dan untuk menyeluruh di bagian HP ini menurutku itu aman-aman aja. Tapi ya yang panas itu ada di titik yang gue bilang tadi. Dan seperti yang gue katakan di sela-sela video tadi bahwa saat pengujian 1 jam 19 menit ketika selesai main COD itu ada notif yang bilang bahwa HP ini terlalu panas. Data seluler, hotspot, wifi, GPS, dan kamera akan dibatasi.
Dan ini menurut gue agak mengkhawatirkan juga sih. Masa baru main 1 jam sudah dapat notif kayak gini, itu main 1 jam untuk yang edik banget sama main game bakal bikin kesel kali ya. Jadi teman-teman, masuk di kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, gue serahin ke teman-teman yang menilai dari penilaian gue terhadap pembahasan gue di game-game yang gue tes tadi. Tapi kalau menurutku, jika teman-teman pakai HP ini buat main game yang enggak terlalu berat kayak Genshin Impact, itu masih oke banget. Tapi kalau teman-teman mau kompetitif bermain game berat kayak Genshin Impact, itu harus puas seperti yang gue paparin di penjelasan game Genshin Impact tadi. Tapi untuk ke-6 game lainnya, teman-teman juga menyaksikan bahwa HP ini bisa menjalankan dengan baik. Tapi balik-balik lagi dengan dana teman-teman. Karena dengan harga sekitaran 2.100.000-an, ini adalah performa yang sangat baik di harga segitu. Ya teman-teman, tentu aja nggak bisa bandingin HP ini dengan HP sekelas flagship saat main game. Karena ya beda harga teman-teman. Jadi balik lagi ke sesuai kebutuhan dan budget teman-teman. Jadi gitu teman-teman, gaming review gue terhadap Redmi Note 9 dan ini semua menurut pendapat gue pribadi. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak. Atau kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, silakan komen di kolom komentar di bawah. Dan semua yang gue bahas di video ini hanya pembahasan tentang performa gamingnya aja dan mengesampingkan kelebihan dan kekurangan lain dari HP ini. Dan bisa dikatakan hanya fokus ke performa gaming aja. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar di bawah. Pasti saya baca dan kalau saya tahu jawabannya akan saya jawab. Tapi kalau saya nggak tahu, setidaknya komen teman-teman pasti saya baca. Sekian teman-teman video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, teman-teman jangan lupa di subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam APP World Indonesia.